Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta di pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata diklat jaminan mutu atau quality assurance dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana tahapan jaminan mutu ini saat ini khususnya di dunia terus berkembang menuju ke arah kesempurnaan. Setidaknya 3 tahapan dari pelayanan publik dari sisi kemudahan bagaimana masyarakat dapat mengakses pelayanan publik itu. Yang pertama adalah dulu apa yang kita kenal dengan satu instansi satu urusan. Jadi setiap warga masyarakat yang ingin mengurusi urusan tertentu, maka dia harus datang kepada instansi tersebut atau kepada OPD tersebut. Misalnya ketika warga negara ingin mengurusi urusan perikanan, dia harus datang ke kantor perikanan. Ketika urusan kesehatan, dia harus datang ke kantor kesehatan dan sebagainya. Itu apa yang kita kenal dengan istilah satu instansi satu urusan. Nah, kemudian pada tahap kedua kita mengenal apa yang disebut dengan one stop service. One stop service itu adalah sebuah layanan, sebuah instansi, sebuah tempat di mana tempat ini dapat menyelesaikan berbagai macam urusan yang sebelumnya terserak di berbagai macam instansi. One stop service ini diimplementasikan dalam misalnya kantor Samsat, atau dulu kita kenal dengan istilah kantor bersama. Sekarang Samsat itu istilah Samsat itu kemudian berkembang dan diterjemahkan menjadi sistem administrasi manunggal satu atap. Samsat ini mengurusi sebuah urusan, yaitu mengenai pajak kendaraan bermotor, baik itu pajak perpanjangan STNK nomor maupun biaya balik nama kendaraan. Nah, Samsat ini merupakan salah satu konsep one stop service karena warga negara tidak perlu datang ke kantor Jasara Harja, kemudian setelah itu ke kantor polisi untuk mengurus nomor kendaraan, kemudian ke kantor pajak, tapi dia cukup datang ke kantor Samsat, semua urusan itu beres. Ini implementasi pertama mungkin di tanah air yang terkait dengan one stop service. Kemudian dewasa ini kita juga mengenal dengan istilah pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Di daerah lain dikenal juga dengan PTSA atau pelayanan terpadu satu atap. Nah, ini lebih berkembang daripada Samsat. Kalau Samsat itu hanya urusan STNK, kemudian biaya balik nama kendaraan, tetapi untuk PTSP dan PTSA ini lebih luas lagi, yaitu semua urusan pemerintahan selesai di kantor PTSP dan PTSA tersebut. Namun PTSP dan PTSA tersebut biasanya hanya terbatas di sebuah entitas pemerintahan, misalnya di sebuah entitas pemerintahan kabupaten atau sebuah entitas kota gitu ya, atau level provinsi. Nah, selanjutnya one stop service juga berkembang menjadi apa yang disebut dengan mall pelayanan publik ya. Saat ini setidaknya ada 3 mall pelayanan publik. Yang pertama ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga di Kota Batam. Mall pelayanan publik ini lebih advance, lebih tinggi lagi daripada PTSP dan PTSA, karena mall pelayanan publik ini telah menggabungkan berbagai level pemerintahan, baik itu urusan-urusan yang terkait dengan kabupaten kota, kemudian yang terkait dengan urusan provinsi, bahkan instansi-instansi vertikal yang ada di daerah tersebut pun bergabung di mall pelayanan publik tersebut. Nah, ini lebih memudahkan lagi, sehingga warga negara cukup datang ke kantor tersebut, yaitu mall pelayanan publik itu, maka semua urusannya beres, walaupun urusannya itu berjenjang-jenjang tingkatannya. Nah, level ketiga, mungkin level ketiga ini saat ini belum berkembang di Indonesia, tetapi sudah berkembang, sudah mulai
coba dikembangkan di beberapa negara, misalnya adalah di Malaysia, kemudian di New Zealand. Level ketiga ini adalah apa yang kita kenal dengan no wrong door policy, atau kebijakan tidak ada pintu yang salah. No wrong door artinya tidak ada pintu yang salah. Artinya ke kantor manapun warga negara masuk, maka dia tidak salah. Artinya dia akan dilayani. Bagaimana konsep no wrong door policy ini diimplementasikan? Konsep no wrong door policy ini tentunya sekarang masih dalam tahap uji coba ya, sehingga sah-sah saja masing-masing negara untuk mengembangkan ke arah yang dia suka. Dalam skala kabupaten dan kota misalnya, no wrong door policy ini bisa diimplementasikan untuk melibatkan seluruh kelurahan ya, misalnya, dan kecamatan. Artinya kalau sekarang one stop service itu hanya ada di ibu kota kabupaten, sehingga apabila seorang warga negara berdomisili jauh dari ibu kota kabupaten, sementara kantor PTSP dan PTSA-nya itu hanya ada di ibu kota kabupaten, maka dia tetap akan kesulitan. Untuk itu maka no wrong door policy ini akan lebih mempermudah warga negara tersebut untuk mengurus segala urusannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melibatkan seluruh kantor instansi pemerintah yang ada di kabupaten kota tersebut, yaitu yang lebih dekat dengan masyarakat adalah misalnya kantor desa dan kelurahan. Nah, sehingga ketika seorang warga negara datang ke kantor kelurahan tersebut atau kantor desa tersebut, maka semua urusannya itu beres ya. Urusan apapun beres. Nah, sistem no wrong door policy ini adalah sistem yang paling advance ya, yang belum pernah ada mungkin di Indonesia, bahkan di dunia pun saat ini masih sedang dikembangkan. Jika ini sudah berkembang, maka masyarakat akan sangat diuntungkan karena pelayanan itu akan lebih dekat ke tempat tinggalnya masing-masing. Nah, dalam level yang lebih tinggi, no wrong door policy itu bisa diimplementasikan ke dalam level provinsi misalnya ya. Kalau tadi hanya terbatas di kabupaten kota, maka level kedua no wrong door policy di level provinsi. Di level provinsi itu berarti semua desa, kantor-kantor desa, kantor kelurahan, dan OPD-OPD sudah terinterkoneksi. Jadi kemana saja dia datang, maka urusan warga negara tersebut beres. Misalnya saya sedang berada saat ini saya warga Lebak, tetapi saya sedang berada di Tangerang misalnya, tetapi kemudian saya membutuhkan sebuah surat keterangan tertentu, maka saya cukup datang ke kantor kelurahan yang ada di kota Tangerang tersebut, kemudian kota Tangerang tersebut dapat melayani, dapat mengeluarkan surat keterangan yang saya butuhkan. Kenapa? Karena no wrong door policy-nya, konsep no wrong door policy sudah terinterkoneksi di level provinsi. Nah, konsep no wrong door policy ini juga akan bagus diimplementasikan di level pendidikan misalnya. Misalnya untuk kebijakan penerimaan siswa SD, SMP, dan SMA, di mana kita menerapkan sistem zonasi. Sistem yang saat ini terjadi masih terpecah-pecah atau masih terkotak-kotak, dibatasi oleh batas administrasi ya. Walaupun memang sudah menggunakan sistem zonasi, tetapi jika ada sebuah sekolah yang lebih dekat ke rumah dia, tetapi sebetulnya sekolah itu ada di kabupaten lain, maka dia tidak dapat masuk ke sekolah tersebut karena itu dimiliki oleh entitas daerah yang berbeda. Ya. Nah, pada level ketiga adalah sistem no wrong door policy dalam skala negara. Ini lebih hebat lagi ya, lebih hebat lagi. Artinya ketika saya sedang berada di misalnya provinsi lain, di Aceh, di Papua, di Kalimantan, dan saya sedang membutuhkan sebuah surat tertentu, maka saya tinggal datang ke kelurahan atau kantor desa atau kantor OPD provinsi tersebut, dan saya minta untuk mengeluarkan surat, maka OPD atau kelurahan atau desa tersebut dapat mengeluarkan surat itu kepada saya. Kenapa? Karena semuanya sudah terinterkoneksi. Ya, ketika saya berada di provinsi Aceh, kemudian saya tahu STNK saya ternyata habis, maka saya pun bisa membayar STNK tersebut di kantor kelurahan yang ada di Aceh, karena semua sistem sudah terinterkoneksi. Ini yang disebut dengan no wrong door policy tingkat negara. Ini tentunya ultimate goal ya, atau tujuan yang paling akhir dari kemudahan pelayanan publik. Ya, mudah-mudahan kita dapat suatu saat mengimplementasikan konsep no wrong door policy ini,
Setidaknya untuk di level kabupaten kota dulu, kemudian kita tingkatkan ke level provinsi, baru kemudian beberapa provinsi kita bisa gabungkan, baru kemudian setelah itu kita dapat mengimplementasikan konsep no wrong door policy atau kebijakan tidak ada pintu yang salah.